Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pelajaran MQ klasikal atau BTA baca tulis Al-Quran atau juga pendidikan Al-Quran. Kali ini kita melanjutkan pelajaran 5 yang judulnya mengenal tanda baca tasydid. Kemarin kita telah mempelajari pengertian tanda baca tasydid dan mengenal tanda baca tasydid. Hari ini kita masuk pada pembagian tasydid yang ada di halaman 106 sampai dengan 109. Kita telah memahami pengertian tanda baca tasydid. Dan juga kita telah mengenal bagaimana itu tanda baca tasydid. Sekarang kita lanjutkan pembagian tanda baca tasydid. Tanda tasydid terbagi menjadi dua. Yang pertama, tasydid karena hukum. Yang kedua, tasydid asli. Apa itu tasydid hukum? Tasydid hukum adalah tasydid yang terjadi sebab adanya suatu hukum pertemuan atau peleburan huruf hijaiyah pada satu kata dengan huruf hijaiyah yang berikutnya pada kata berikutnya. Melebur atau menjadi satu. Yang mana pertemuan satu kata dengan kata yang lain tadi bisa di tengah ayat ataupun di akhir ayat yang disambung dengan ayat berikutnya. Seperti tasydid yang terdapat pada hukum-hukum idgham. Di sini ada beberapa macam hukum idgham. Ada 6 ya. Pertama, idgham bila gunnah. Arti idgham itu sendiri adalah memasukkan. Idgham artinya memasukkan. Memasukkan huruf yang pertama kepada huruf selanjutnya. Bila gunnah, bila artinya dengan tampak, gunnah artinya dengung. Bila gunnah artinya dengan tanpa dengung. Idgham bila gunnah artinya adalah memasukkan huruf ke huruf berikutnya tanpa disertai dengung. Yang kedua, idgham bi gunnah, memasukkan huruf ke huruf berikutnya bi dengan gunnah dengung. Idgham bi gunnah artinya memasukkan huruf ke huruf berikutnya disertai dengan dengung. Yang ketiga, idgham mutaqaribain, memasukkan huruf ke huruf berikutnya yang mana huruf pertama itu makharij hurufnya atau tempat keluar hurufnya itu berdekatan dengan huruf setelahnya. Idgham mutajanisain, memasukkan huruf ke huruf berikutnya yang mana antara huruf yang pertama dan huruf berikutnya itu mutajanisain, yang sama jenisnya. Yang kelima, idgham mutamathilain, yaitu memasukkan huruf ke huruf berikutnya yang mutamathilain, yang sama hurufnya, persis sama.
Adapun yang keenam, idgham mislain, yaitu memasukkan huruf ke huruf berikutnya yang mislain seumpamanya sama, kurang lebih aja sama. Nah, itu yang pertama, tasydid karena hukum. Sedangkan contohnya, ya, ini contoh. Idgham bila gunnah, yaitu memasukkan huruf ke huruf berikutnya tanpa disertai dengung. Contohnya, mir rabbihim. Mir rabbihim. Ini ya, nun mati ketemu ra. Tasydid tanpa didengungkan. Contoh idgham bi gunnah, nadhirum mubin. Tasydidnya mim ini karena bertemunya tanwin dengan mim. Tasydid ra ini karena bertemunya nun dengan ra. Dimasukkan tanwin ke mim disertai dengung. Ditahan di rumnya ini 2 harakat. Nadhirum mubin. Idgham mutaqaribain, contohnya ma'abattum. Ustaz lupa memberi tasydid sini. Yang ditasydidkan di huruf ta-nya ya. Ya, memasukkan huruf dal ke huruf ta. Ya, karena berdekatan tempat keluar hurufnya ya. Jadi langsung ke huruf ta. Ma'abattum. Kemudian yang keempat, mutajanisain, sama jenisnya ya, ta dengan po. Memasukkan huruf ta ke po ya. Waqala ta'ifah. Ini lupa juga Ustaz memberi tasydid. Sini tasydidnya. Kemudian yang kelima, contohnya waqad dakhalu. Dal masukkan ke dal. Ini tidak boleh dipantulkan ya, tidak memantul. Waqad dakhalu. Karena dalnya dimasukkan ke dal, jadi tidak memantul. Waqad dakhalu. Nah, ini bertasydid sebenarnya ya. Kemudian yang terakhir mislain, at'amahum min, tidak ada semuanya ya. At'amahum min, masukkan mim ke huruf mim. Ini bertasydid, diberi tasydid ya, lupa memberi tasydid. Kemudian yang kedua, tasydid asli. Apa itu tasydid asli? Tasydid asli yaitu tasydid yang ada karena telah sesuai dengan asalnya. Ya, memang seperti itu asalnya. Atau bisa dikatakan bukanlah disebabkan oleh hukum peleburan, pertemuan dari 2 huruf atau kata. Tasydid asli ini berada dalam satu kata atau kalimat. Jadi tasydid asli itu tasydid yang sesuai dengan asalnya, yang benar-benar huruf itu bertasydid, bukan karena pertemuan huruf dengan huruf selanjutnya, bukan karena hukum tajwid. Tasydid asli ini harus ada dalam mushaf Al-Quran. Ini sangatlah berbeda dengan hukum tasydid hukum. Sebabnya adalah bila tasydid asli tidak ditulis dalam Al-Quran tersebut, maka bisa menjadikan kekeliruan dalam arti dan bacaan. Tasydid asli ini kalau tidak diberi tasydid, nah itu bisa merubah arti dari kata atau kalimat tersebut. Tasydid asli bisa diartikan sebagai 2 huruf hijaiyah yang sama makhraj dan sifatnya, ya, yang benar-benar sama. Misalnya mim dengan mim, dal dengan dal, lam dengan lam.
dua huruf yang berdampingan ya. Tasydid asli. Dan ia terdapat dalam satu kata. Dan ini dibuat atau ditulis sebagai huruf yang bertasydid. Asal usulnya yaitu huruf yang bertasydid itu ya huruf pertama sukun. Dan huruf yang kedua, satunya lagi yang berbaris. Bisa barisnya baris atas, bisa baris bawah, bisa berbaris depan. Contoh. Nah, ini huruf yang bertasydid. Huruf dal. Asalnya seperti ini. Ini yang bertasydid ain. Asalnya seperti ini. Asalnya yang awal sukun, yang setelahnya berbaris atas. Awal sukun, setelahnya berbaris. Ini yang bertasydid huruf nun. Huruf yang awal sukun, yang kedua yang selanjutnya berbaris atas. Ini yang bertasydid mim. Huruf awal sukun yang seterusnya berbaris atas. Panjang bacaan dari huruf hijaiyah yang bertasydid umumnya 2 harakat atau 1 alif. Seperti kad, daro. Kad di 1, da 2 harakat. Kad, daro. Huruf dalnya 2 ya. Kad, daro. Fa'ala. Akan tetapi bisa saja dibaca dengan cara lebih panjang lagi seperti halnya tasydid yang terdapat dalam hukum gunnah musyaddah. Contoh, gunnah musyaddah hanya 2 huruf yaitu huruf nun dan mim. Innahu. Di in-nya ini ditahan 2 harakat. Berarti ini 2 dan tambah 1 lagi jadi 3. Nah, hanya 1 harakat. In-nya ini 2 harakat. Innahu. Ya ditahan di nun tasydid. Nun tasydid asalnya seperti ini. Nunnya 2. Nun yang pertama sukun, yang kedua berbaris. Yang ditahan, yang didengungkan di nun yang sukun ini. Ya, walaupun 1 bacanya 2 ya karena ditahan. Innahu. Jadi 3 nunnya ya. Karena yang sukun ini dibaca panjang menjadi 2 harakat. Ini 2 harakat, ini 1. Jadi 3 nun tasydidnya. Innahu. Yang ditahan yang 2 harakat yang didengungkan adalah di nun sukunnya di sini ya. Dalam penulisannya bertasydid nunnya ya. Huruf selanjutnya huruf mim. Mimma. Nah, mim yang bertasydid ini sebenarnya 2 hurufnya. Yang pertama sukun, yang kedua berbaris. Ini ya. Yang ditahan adalah di mim yang sukun. Mim menahannya selama 2 harakat. Mimma. Jadi ini 2 harakat, ma-nya ini 1. Jadi 3 ya. Ini contoh yang dipantulkan ya. Qalqalah ya. Kalau berhenti itu dipantulkan. Contohnya bil haq. Ada jeda baru memantul karena huruf yang terakhirnya bertasydid. Kemudian ini contoh-contoh huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 29 ya. Nah, ini nama hurufnya, ini bentuk hurufnya. Ini sampai ke bawah. Ini namanya, kalau diberi tasydid seperti ini. Kalau Latin penulisannya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya di buku kalian.
Nah, ini lanjutannya sampai 29. Ini bentuk hurufnya, ini namanya, nama hurufnya. Ini kalau diberi tasydid ya. Dan ini dalam bentuk Latin, penulisan Latin. Terakhir, contoh huruf yang berharakat tasydid. Tanda baca tasydid ya. Ini nomor tanda baca tasydid. Huruf yang ditandai tasydid itu nun, ain, ba. Contoh. Nah, ini yang bertasydid nun. Di sini cara bacanya. Jannatun. Jannatun. Ditahan di nun tasydidnya. Fa'alun. Mutabbarun. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai pembagian tasydid. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.